Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Masih dalam segmen inspirasi dan kreatif dalam tema kesejahteraan bersama. Tema ini adalah tema untuk tahun pastoral Keuskupan Agung Jakarta tahun 2023. Setiap orang ingin berbahagia dan sejahtera. Dan untuk mencapai keadaan tersebut, tentu banyak orang berjuang dengan keras. Namun sayangnya ada banyak orang juga yang memanfaatkan situasi itu. Mereka dengan pelbagai macam cara, bahkan dengan tipu daya dan juga dengan bujuk rayu, itu memaksa memperdayai korbannya, sehingga orang yang ingin sejahtera itu kadang-kadang berada dalam situasi yang sulit. Karena sistem kerjanya tidak jelas, sistem penggajian yang tidak jelas, dan juga mungkin pengupahan dan juga perlindungan yang tidak jelas. Dengan kondisi seperti itu, tidak jarang bahwa orang-orang berada dalam situasi dieksploitasi. Itulah yang disebut dengan human trafficking atau perdagangan manusia. Dan kali ini kita khusus untuk membahas topik ini, nanti mengupas mengenai apa itu pengertian perdagangan manusia, bagaimana jaringan-jaringan itu bisa beroperasi, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang peduli pada isu tersebut, mereka melakukan pelayanan terhadap korban human trafficking. Kali ini kita mengundang Suster Magda dari Tarekat FMM hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar, Suster? Baik, luar biasa, Pak. Iya, puji Tuhan, Suster, kita bisa bertemu. Dan Suster Magda dari Tarekat FMM, dan Suster silahkan memperkenalkan nama lengkapnya, Suster. Baik, terima kasih. Salam jumpa. Nama saya Suster Maria Magdalena, resmi Sri Susanti FMM. Biasa disebut Suster Magda. Saya dari Tarekat Fransiskan Misionaris Maria atau FMM, dan saya bertanggung jawab sebagai koordinator tim GPIC Provinsi atau Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan. Ini tim ini yang bertanggung jawab untuk menangani bagian keadilan, perdamaian, dan juga keutuhan ciptaan, baik di tarekat maupun di provinsi. Terima kasih, Suster. Suster Magda tinggal di? Saya saat ini tinggal di Selipi, Pak. Di Biara FMM Selipi, di Jalan Palmerah Utara nomor 1. Oke, baik, Suster. Mari kita berbincang-bincang dengan Suster Magda seputar perdagangan manusia. Suster Magda, boleh diceritakan kepada kita semua karya Suster, terutama yang berkaitan dengan penanganan isu human trafficking atau perdagangan manusia, Suster? Baik, dari GPIC ini kan ada divisi, ya, ada pembagian, ya, ada yang semua berkaitan dengan kemanusiaan dan juga tentang lingkungan hidup. Nah, salah satu bagian dari kami adalah menangani perdagangan manusia. Ya, kami mempunyai shelter yang dipakai untuk membantu para korban human trafficking supaya mereka mendapat perlindungan, mendapat keamanan, dan juga memulihkan martabat mereka serta menyembuhkan mereka dari sakit. Dan kemudian sesudah mereka sembuh, bagaimana kita membantu mereka untuk reintegrasi kepada keluarganya, kembali ke rumah dengan keadaan sehat dan diterima oleh keluarga. Oke, terima kasih, Suster. Mengenai shelter yang menjadi salah satu karya Tarekat FMM, ya. Shelter itu berada di mana, Suster? Shelter kami kebetulan berada di Roksi, dulunya itu Biara. Memang itu karena tidak mencukupi, kemudian kami pindah ke Selipi.
susternya sudah bertambah banyak, dan itu dipakai untuk karya sosial. Itu ada 3 lantai, jadi di Jalan Hasyim Asy'ari nomor 60A. Jadi di lantai pertama dipakai untuk Balkesmas, waktu itu untuk menangani orang-orang miskin di sekitar Roxy, ya. Kemudian lantai kedua untuk ibu shelter sekaligus juga karyawati dari Balkesmas. Sedang lantai 3 kami pakai untuk shelter, untuk untuk menangani, mendampingi para korban yang didagangkan maupun orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Jadi berkaitan dengan shelter mengenai human trafficking itu ada di lantai 3. Iya. Bisa dijelaskan kepada kita semua, suster, kegiatan-kegiatan apa saja atau sejarahnya shelter itu dari awal hingga sekarang, lalu karya-karyanya apa saja. Silakan, suster. Baik, terima kasih. Oke. Shelter itu resmi berdiri tahun 2009 yang diresmikan oleh Monsinyur Mandagi MSc, karena waktu itu kami kerjasama dengan KWI dari Komisi KKMP KWI, dan waktu itu di bawah Romo Dhani Sanusi OSC. Dan itu berjalan 1 tahun, ya. Namanya Shelter Sekar Asih. Shelter Sekar Asih ini diperuntukkan untuk para korban perdagangan manusia, juga para imigran, dan sekaligus juga siapa orang-orang miskin, ya, terutama mereka yang tereksploitasi, ya, mereka yang mengalami kekerasan, mereka yang tersingkirkan, dan itu kami tampung di shelter kami. Terus karena kebutuhan waktu itu KWI hanya stafnya sedikit, akhirnya KWI mundur, kemudian kami buka lagi shelter itu tahun 2010 dengan nama Shelter Rumah Harapan. Itu kerjasama dengan Susteran HK Hati Kudus. Shelter itu diperuntukkan untuk para korban trafficking, domestic violence atau kekerasan rumah tangga, juga orang-orang yang tersingkir, para TKI yang dideportasi yang bermasalah. Dan kami juga bekerja sama dengan RPTC, ya, di Bambu Apus, itu salah satu tempat yang dibawahi oleh Departemen Sosial. Nah, dari situlah kami juga mendapatkan para korban trafficking ini. Oke, pelayanan terakhir sampai kapan tuh, Suster? Yang terakhir untuk saya yang menangani shelter itu sampai 2014. Kemudian dilanjutkan oleh suster kami, itu Suster Matildis, itu sampai 2018. Kemudian karena pandemi, jadi kami tutup untuk sementara. Dan sekarang ini kami akan buka lagi. Oke, iya. Suster juga kecuali bergerak di pelayanan di shelter, juga melayani dalam lembaga yang bernama Tali Takum. Boleh dijelaskan kepada kita semua, apa sih lembaga Tali Takum itu, Suster? Tali Takum itu satu organisasi yang dibentuk sebenarnya, ya, oleh para jenderal tarekat yang di Roma. Kemudian itu dinamakan untuk menangani kasus human trafficking di seluruh dunia. Itu yang internasional. Kemudian ada Tali Takum Asia. Asia itu yang tingkat Asia, itu juga ada cabangnya di Asia. Kemudian ada juga Tali Takum yang di Indonesia, itu seluruh Indonesia. Di Indonesia itu mempunyai jaringan-jaringan. Jadi ada Tali Takum nasional, dan Tali Takum nasional itu mempunyai jaringan seperti Tali Takum Jakarta, jaringan Palembang, jaringan Jawa Timur, jaringan Yogyakarta. Dan semuanya itu dipanggil call to action.
untuk memerangi adanya combat to human trafficking, untuk end of human trafficking. Jadi untuk bagaimana mengakhiri perdagangan manusia di bumi ini, terutama di bumi Indonesia. Suster, di lembaga Tali Takum itu peran suster sebagai apa, Suster? Saya ditunjuk sebagai sekretaris dari Tali Takum Nasional. Oke, sejauh yang suster sudah ikuti dan ikut dalam kegiatan-kegiatan Tali Takum, kelompok ini melakukan kegiatan apa saja, Suster? Ya, yang sejauh saya tahu itu mereka kami semua itu call to action untuk memerangi human trafficking itu. Yang pertama, kami membuat kampanye untuk bagaimana menyetop human trafficking dengan dengan mengutus duta-duta anak muda ini agar terlibat untuk combat kepada human trafficking. Kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan, ya, terutama bagaimana memerangi perdagangan manusia ini. Terus ada juga untuk yang kami akan adakan, terutama di Indonesia, ya, yang dalam waktu dekat ini, ya, yang akan dilaksanakan call to action menyeluruh itu tanggal 5 Februari. 5 Februari, ada yang tanggal 8 Februari. Jadi ada yang mengadakan perayaan Ekaristi, ada yang mengadakan seminar, ada yang mengadakan kegiatan-kegiatan pendampingan, ya. Dan rencana di akhir Februari nanti akan ada 3 hari untuk interreligion yang membahas tentang human trafficking ini. Jadi antara agama Protestan, Katolik, dan agama lain yang akan diadakan di Glender. Kemudian juga akan diadakan tentang care for the caregiver. Jadi terutama pelatihan untuk pendampingan untuk mereka-mereka yang mempunyai shelter yang menangani untuk human trafficking ini, orang-orang yang diperdagangkan. Yaitu ada pelatihan yang akan dilaksanakan di Bandung pada bulan Maret. Dan pada bulan Juni nanti akan ada pertemuan nasional, ya, yang diadakan oleh Tali Takum. Itu akan diadakan pertemuan nasional yang ada di Yogyakarta. Banyak juga kegiatannya ya, Suster ya? Ya. Waduh, sibuk juga ini. Selain itu juga ada penanganan kasus-kasus, ya, human trafficking yang waktu saya ikut pertemuan ASEAN maupun internasional, bahwa negara-negara lain itu sudah aktif, ya, untuk menangani kasus perdagangan manusia. Ada yang pendampingan, ada yang pemberdayaan, ada yang animasi, ada yang action yang dipakai untuk bagaimana combat untuk mengakhiri adanya perdagangan manusia ini atau end of human trafficking. Suster, boleh dijelaskan kepada kita semua apakah yang dimaksud dengan human trafficking atau perdagangan manusia itu, Suster? Ya, sepengetahuan saya, human trafficking atau perdagangan manusia itu adalah satu proses di mana ada perekrutan, kemudian mentransfer dan penempatan, dan ada tindakan-tindakan yang kekerasan atau tujuannya adalah eksploitasi atau pemerasan. Dan itu biasanya dilakukan sangat halus dan rumit yang kadang-kadang tidak teridentifikasi. Oke. Apakah Suster bisa memberikan sebuah contoh untuk menjadi gambaran proses yang disebut dengan human trafficking itu seperti apa, Suster? Baik, ya. Kebetulan dari anggota shelter kami yang ada di shelter, kebanyakan itu adalah korban perdagangan manusia. Dan yang memperdagangkan biasanya dari keluarganya sendiri, entah pamannya, entah orang tuanya, atau juga calo-calo yang tidak bertanggung jawab, calo yang ilegal itu. Jadi dari proses perekrutan sendiri mereka dibujuk, ya, diiming-imingi
Dan karena mungkin pengetahuan tentang human trafficking itu tidak ada di dalam diri mereka, jadi mereka terbujuk begitu saja diiming-imingi gaji besar atau studi katanya dibujuk. Nah, satu contoh misalnya ada satu yang kami tangani itu pemudi ya dari Kalimantan, itu dibujuk pamannya katanya mau disekolahkan di Jakarta. Tetapi pada kenyataannya setelah sampai di Jakarta dibawa ke Batam, sampai di Batam dijual ke Malaysia. Dan sampai di Malaysia dia dipekerjakan sebagai pembantu dalam menangani salon. Dari pagi itu sampai jam 4 sore. Nah, sesudah jam 4 sore dia dinaikkan ke lantai atas maksudnya. Di situ dia didandani dan sudah itu dia dipekerjakan untuk melayani setiap malam itu 10 laki-laki. Nah, anak itu kan kehilangan harapan dan merasa ya sebagai maaf ya tanda kutip sebagai seorang Katolik dia merasa ternodai dan akhirnya dia stres berat. Setelah stres berat dia dipulangkan ke Indonesia dan dideportasi, kemudian di Bambu Apus kami minta untuk dibawa ke shelter. Di shelter kami tangani, kami carikan psikiater dan kita juga obatin kesehatannya, kemudian diadakan pendampingan rutin dan kita hadirkan juga psikolog. Dari situ dia merasa sedikit rileks dan secara rohani kami temani juga bahwa kami motivasi dia bahwa kamu berharga, kamu bermartabat, kamu adalah wanita yang dihormati kayak gitu. Jadi kamu jangan putus asa bahwa masih masa depan kamu masih terpampang luas, terpampang lebar, kamu bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Dan dia bisa menerima dan berproses dan bisa mensyukuri itu. Sering saya ajak ke gereja supaya dia bisa, karena dulu juga ada kecenderungan dia untuk mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak perawan lagi dan sudah tidak, artinya ya sudah tidak bermartabat untuk dianya. Maka bagaimana kami juga berjuang untuk mengembalikan dia bahwa kamu wanita yang berharga di mata Tuhan, kamu masih diterima oleh keluargamu. Jadi kami mencoba juga untuk memberi pengertian kepada pihak keluarganya dan setelah itu keluarganya bisa menerima, maka setelah keluarganya bisa menerima, kami antarkan dia untuk pulang sampai ke tempat asal dia. Dan itu memang kalau kita mengikuti proses pendampingan bagaimana dia dari stres awal ya sampai pada pemulihan, itu merupakan satu rasa syukur tersendiri bagaimana orang sembuh dari sakit yang sangat depresi dalam untuk memulihkan martabat dia menjadi seorang manusia yang lebih bermartabat. Kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Suster Magda tadi, saya sendiri merasa bahwa masalah perdagangan manusia di Indonesia itu sudah memprihatinkan dan ngeri lah. Dan sebenarnya datanya seperti apa sejauh yang sudah ditangani oleh shelter yang dikelola oleh Tarekat FMM dan Suster Magda ikut terlibat di dalamnya itu seperti apa sih kondisi atau situasi kerawanan atau keprihatinan terkait dengan human trafficking di Indonesia itu? Ya, sejauh saya tahu kalau Jakarta ini kan menjadi tempat transit dan juga mungkin tempat untuk mereka para agen-agen ilegal itu menampung mereka. Dan shelter kami kan diperuntukkan untuk para korban, terutama yang sudah ditangani yang sudah ditampung oleh Depsos kemudian ke bawah. Sejauh ini kami ada 88 yang saya tanganin ya, dan hampir 80% itu korban trafficking. Ya. Terus kemudian ditangani oleh suster kami ya, selanjutnya itu sekitar 20-an ya. Dan itu juga korban trafficking. Yang kami tangani itu bukan hanya orang-orang Indonesia, menjadi trafficking internasional juga.
ya enggak. Ada orang Meksiko, ada orang Amerika, ada orang Iran, ada orang Irak, ada orang Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka yang diam di shelter kami. Dan untuk di Indonesia, di Jakarta memang datanya itu akan lebih banyak ya kalau kita lebih ke dalam, masuk ke dalam. Tapi karena yang ada di luar, yang ada kita tangani, ya itulah yang selama ini kami dampingi untuk pemulihannya. Di dalam shelter itu ada pendampingan, tetapi juga ada kegiatan apa saja, Suster, yang lainnya, Suster? Ya, di shelter kami ada mendampingi bagaimana supaya kami biasakan untuk mereka berdoa ya secara spiritual. Walaupun memang itu kebanyakan kebanyakan orang Kristen dan Katolik, tetapi ada juga yang non Katolik kayak gitu. Tapi tidak kami paksakan untuk berdoa secara Katolik, tetapi kami kasih spiritual supaya dia juga berdoa sesuai agamanya kayak gitu. Dan kita dampingi secara psikologis, yaitu menghadirkan tadi para psikolog yang Katolik, yang sukarela, ada juga yang non Katolik yang membantu kami. Kemudian psikiater, kami bawa check up juga rutin untuk check up kesehatan. Di samping itu pemberdayaan supaya dia bisa mandiri. Itu jadi kami adakan untuk latihan masak, kemudian salon ya, terus kegiatan membuat rosario atau membuat keterampilan yang lain, yang itu yang mereka mampu dan mereka suka, dan kalaupun mereka tidak punya ide, kita tawarkan ide ini. Nah, itu yang kami adakan di shelter. Tetapi kami juga membantu ke shelter yang milik Dipsos. Jadi di samping pelayanan di shelter kami juga membantu pelayanan di shelter Dipsos. Biasanya bagi yang Katolik kami adakan perayaan Ekaristi dan pengakuan dosa. Kemudian juga ada pendampingan rohani, konseling kayak gitu dari kami. Nah, itu yang untuk yang Kristiani. Untuk yang non Kristiani, kebersamaan kami juga adakan pemberdayaan yaitu tadi saya bilang bikin ekonomi menengah kecil kayak gitu ya. Jadi kamu bisa berbuat sesuatu, jadi misalnya cara buat bakso bagaimana kayak gitu, cara buat kue bagaimana, cara buat coklat bagaimana, terus kemudian juga bagaimana mereka belajar untuk hairdressing kayak gitu. Jadi kita mengajak volunteer untuk membantu memberdayakan mereka, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sehingga nanti kalau mereka pulang ke rumah asalnya mereka sudah punya keterampilan di tangan. Dan kalau mereka juga pulang dari shelter, ya paling tidak untuk dirinya sendiri dia ada satu kekuatan yang bisa untuk dia berjuang. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Suster. Luar biasa ini karya-karya yang dilakukan oleh Suster, oleh para volunteer, dan perhatian juga dari tarekat ya, Suster ya. Ya. Nah, ini kembali ke masalah human trafficking ini. Tampaknya ini kan sebuah sindikat, sebuah jaringan yang tadi Suster katakan itu bergeraknya halus ya. Bahkan kita orang kebanyakan mungkin tidak paham bahwa di sekitar kita mungkin ada juga. Ya. Nah, menurut Suster, apa alasan human trafficking ini disebut dengan sebuah kejahatan, Suster? Ya, karena itu kejahatan, karena itu ada unsur eksploitasi dan unsur pemerasan. Ya enggak. Ya, yang didagangkan itu bukan hanya sayur atau binatang kayak gitu ya. Tetapi ini juga didagangkan orang dan organ tubuhnya sendiri. Nah, kenapa itu menjadi satu kejahatan? Karena tujuannya adalah eksploitasi. Dan tujuannya adalah pemerasan yang membuat orang itu menderita, bahkan terluka. Kata Bapak Paus itu menjadi luka yang ternganga. Ya, perdagangan orang merupakan suatu luka yang ternganga.
yang sampai saat ini mungkin belum satu pun yang bisa menyembuhkan. Yang harus setiap kali kita berusaha bagaimana menutup luka itu. Nah, dan inilah yang menjadi perjuangan kita bersama, ya. Bagaimana perdagangan ini bisa semakin hari semakin di stop. Ya. Kampanye-kampanye itu lalu diperlukan ya. Ya, pemberdayaan, animasi seperti itu selalu digerakkan, dan penyadaran, terlebih penyadaran kepada keluarga-keluarga, kepada orang tua, ya, kemudian kepada yang mempunyai asisten rumah tangga, ya, jangan sampai terlibat juga menjadi calo-calo ilegal, ya, menjadi kadang kita tidak pernah sadari itu. Nah, menurut suster nih, ini hanya istilahnya selingan aja, tetapi di kalangan orang Katolik, suster, adakah juga terjadi atau menjadi pelaku atau apa dalam perdagangan manusia ini, suster? Ada banyak, Pak. Di suku tertentu itu ada mereka bahwa orang tuanya sendiri menerima uang sirih atau ada uang, istilahnya uang ganti untuk anak itu, ya enggak. Bahkan di pelabuhan ada satu tempat yang menggunakan orangnya dari suku itu untuk merekrut, nah kemudian dijual lagi. Seperti itu yang pernah saya temukan beberapa kali. Suster pernah mengalami seperti itu. Coba ceritakan, suster. Ya, satu kali saya pergi ke pelabuhan untuk ikut bersama satu dari pemerintah, ya, untuk mengkondisikan mereka itu pada satu tempat supaya mereka tidak pergi kemana-mana, tidak diambil oleh calo-calo ilegal. Tapi pada kenyataan begitu itu orang-orang itu turun dari kapal, yang dideportasi itu kan banyak, ya enggak. Tetapi ada beberapa yang menggunakan orang-orang yang sudah direkrut itu untuk menjaring dari temannya sendiri atau orang-orang dari kelompoknya sendiri. Nah, di situ, karena waktu itu karena saya pakai kerudung, ya, mereka tahu kalau karena itu orang Katolik, ya. Ya, jadi ada suster gitu. Jadi mereka langsung lari. Jadi kadang-kadang dari misalnya dideportasi 800, ya, dari luar negeri. Dari luar negeri, ya. Nanti yang masuk di tempat yang aman itu bisa berkurang, entah 20, entah 30, dan yang entah 15. Sejumlah itu diambil oleh calo-calo ilegal yang ada di bawah itu pelabuhan di kapal itu waktu mereka turun. Dan ada juga yang misalnya di pesawat dalam perjalanan itu yang menemukan conversation, percakapan mereka itu korban-korban trafficking itu. Suster, kalau menurut pendapat suster nih, faktor yang menjadi penyebab mengapa orang bisa tergiur dalam bujuk rayu atau mereka itu tanpa sadar juga masuk dalam perangkap human trafficking itu apa, suster? Faktor utama adalah faktor ekonomi, ya. Biasanya mereka itu terpaksa karena ekonominya tadi kan tidak sejahtera, ya, pingin sesuatu yang lebih sejahtera, lebih dari yang sekarang, kemiskinan. Terus kedua juga faktor pendidikan yang rendah sehingga tidak mengerti bahwa bahaya human trafficking itu atau perdagangan itu sedang ada di depan dia. Dan pengertian tentang perdagangan orang itu tidak dimengerti oleh mereka. Nah, seperti kesadaran bahwa inilah ada human trafficking atau ada perdagangan orang itu nggak ada di mereka. Jadi pengetahuan yang rendah tentang human trafficking, tentang perdagangan orang ini. Oke. Itu menjadi faktor penyebab, suster, ya? Iya. Oke. Suster, ini pertanyaan terakhir, suster. Iya, Pak. Sebagai seorang biarawati, suster terlibat dalam penanganan isu human trafficking ini. Apakah pelayanan ini menurut suster mencerminkan
penghayatan suster sebagai seorang biarawati, dan juga apakah juga meneguhkan motivasi iman suster sebagai seorang yang menjadi pengikut Yesus, Suster? Baik, terima kasih Pak. Bagi saya itu merupakan satu panggilan hidup untuk bagaimana saya menyadari bahwa saya harus menampakkan wajah kasih Allah kepada mereka yang tersingkir, mereka yang menderita. Dan dalam human trafficking itu, inilah sebenarnya waktunya yang sangat tepat dan sasarannya yang sangat bagi saya untuk mengembangkan iman saya sebagai seorang Kristiani sekaligus sebagai seorang religius, apalagi saya religius misionaris ya, dimanapun saya diajak untuk mengembalikan martabat manusia yang jatuh, sekaligus juga menampakkan wajah kasih Allah kepada mereka yang menderita, tersingkir, dan yang miskin. Dan kalau saya ingat bahwa perdagangan manusia itu secara Kristiani ya sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, itu Yusuf ya, yang didagangkan oleh saudaranya sendiri, dan yang sekarang pun banyak terjadi, sehingga Paus Fransiskus itu juga sangat menghimbau bagaimana para biarawan biarawati ini untuk terlibat aktif dalam menangani kasus-kasus human trafficking. Dan saya sebagai seorang Katolik, seorang beriman, itu semakin diteguhkan bahwa bagaimana menghayati, menampakkan wajah kasih Allah dalam hidup saya kepada mereka yang menderita, miskin, dan tersingkir. Wah, terima kasih Suster. Refleksinya begitu mendalam dan pasti mengena bagi kita semua. Sebagai orang Kristiani, kita juga ikut dipanggil peduli pada masalah-masalah seperti ini. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat beberapa foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh Suster Magda dalam kaitannya pelayanan beliau dalam isu human trafficking. Foto-foto dan juga sharing Suster seputar pengalaman beliau dan juga refleksi beliau dalam ikut terlibat menangani isu human trafficking ini mengakhiri perjumpaan kita dengan Suster. Kita haturkan terima kasih kepada Suster Magda untuk kehadirannya. Semoga Suster selalu sehat dan karya-karya Suster selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Suster. Nah, saudara-saudari, terima kasih untuk Anda yang tetap setia menyimak tayangan ini hingga saat ini. Sebelum kami undur diri dari hadapan Anda, kami akan menyampaikan pesan-pesan dan juga peneguhan yang akan disampaikan oleh Romo Renaldo Antoni. Saudara-saudari yang terkasih, menarik sekali saat kita menyimak sharing dari Suster Magda. Kita menjadi paham bahwa human trafficking atau perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan. Menipu, mengeksploitasi, dan merampas hak orang lain, terlebih mereka yang kecil, miskin, lemah, terpinggirkan, dan disabilitas, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Sharing dari Suster Magda menyadarkan kita bahwa human trafficking harus diperangi. Praktik human trafficking berlawanan dengan keyakinan iman kita. Allah adalah kasih. Karena kasih-Nya kepada manusia yang menderita karena dosa, Allah mengutus putranya. Dalam hidup Yesus, Dia tidak pernah merampas hak orang lain. Tidak pernah memanfaatkan kelemahan orang lain demi dirinya sendiri. Ia tidak pernah menipu. Yesus memberikan waktu, tenaga, hidupnya sendiri bagi orang lain, agar orang-orang yang Ia layani mengalami kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, human trafficking adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka jangan sampai kita ikut terlibat dalam jaringan yang jahat itu. Jika ada orang yang membutuhkan pertolongan,
mari kita menolongnya tanpa pamrih. Lewat cara itu, kita berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua.